Halo sahabat Sosmed IT dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan Sosmed IT. Kami berharap bahwa sahabat Sosmed IT semua dalam keadaan sehat walafiat karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ini. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Di dalam video kali ini, kami akan membicarakan mengenai keputusan WhatsApp untuk menerapkan perubahan security and privacy policy yang sudah pernah diinfokan sebelumnya kepada pengguna WhatsApp di dunia. Kenapa WhatsApp berani mengambil keputusan seperti itu? Tentu saja WhatsApp melihat bagaimana sebenarnya perilaku pengguna WhatsApp di dunia. Oke, sebelum kami membahas lebih lanjut mengenai pokok bahasan ini tersebut, jangan lupa sahabat Sosmed IT untuk memberikan dukungan kepada kami dengan cara subscribe. Terima kasih. WhatsApp akhirnya memutuskan untuk menerapkan kebijakan security and privacy policy itu. Kenapa WhatsApp berani mengambil keputusan seperti itu? Tentu saja WhatsApp melihat bagaimana sebenarnya perilaku pengguna WhatsApp di dunia. Dalam dunia sosial media, sebenarnya perilaku pengguna sosial media itu paling tidak dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama adalah pribadinya sendiri. Pribadi itu bisa menyangkut umur, jenis kelamin, dan lainnya. Yang kedua adalah mengenai faktor psikologis. Faktor ini bisa dipengaruhi oleh marketing campaign atau pesan-pesan pemasaran yang dilakukan oleh WhatsApp itu sendiri maupun media pesaingnya. Kemudian yang ketiga, dan ini yang menurut kami, menurut Sosmed IT menjadi pertimbangan utama mengapa akhirnya WhatsApp berani untuk segera menjalankan kebijakan security and privacy policy-nya ini di 2021 adalah karena faktor yang ketiga, yaitu masalah social factors. Social factor ini menjadi krusial karena mengapa? Ya karena kita bersosial media, karena kita menggunakan aplikasi sosial media, dan ini pada satu sisi itu memberikan keuntungan bagi pengguna, user, untuk terkait satu dengan yang lainnya, sehingga bila seseorang mengatakan, oke, saya akan uninstall WhatsApp, kemudian dia akan sebar informasi tersebut ke sejumlah koneksinya, ke sejumlah grup, maka itu bisa juga mempengaruhi perilaku seseorang untuk uninstall atau tetap menggunakan WhatsApp. Tapi di sisi lain, karena faktor sosial ini juga yang menyebabkan seseorang itu untuk susah atau enggan untuk pindah. Bagaimana kita menjelaskannya? Kami akan menjelaskan lebih lanjut mengapa social factor ini menjadi penting dan menjadi perhatian dari WhatsApp. Kita tahu bahwa pengguna WhatsApp itu tidak hanya individu. Dia terikat dengan yang namanya kelompok. Dia terikat dengan yang namanya grouping. Grup ini bisa terkait dengan hobi. Grup ini bisa terkait dengan keluarga. Grup ini bisa terkait dengan pekerjaan. Grup ini juga bisa terkait dengan bisnis. Dari sejumlah keterkaitan tersebut, kita tentu saja tidak mudah sebenarnya untuk beralih ke aplikasi sosial media yang lain. Mengapa? Karena kita tidak sendiri. Sebagai contoh adalah ketika kita mempunyai grup di dalam pekerjaan kita dengan kolega-kolega kita di kantor. Ketika yang memutuskan untuk pindah itu hanya saya misalnya, maka apa dampaknya pada grup? Grup tetap berjalan. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah pekerjaan itu dan istilahnya distempel oleh pimpinan, distempel oleh direktur kita, distempel oleh CEO. Kita tetap menggunakan WhatsApp. Apa yang Anda bisa lakukan? Tentu saja Anda bisa keluar dari WhatsApp, Anda tetap tergantung dengan WhatsApp. Itu kalau hanya satu orang, 2 orang, beberapa orang yang tidak menggunakan WhatsApp. Oleh karena itu, dari posisi inilah, dari faktor inilah, kami menilai bahwa tidak mudah bagi pengguna WhatsApp untuk keluar. Prediksi kami di Mei nanti setelah
kebijakan yang baru tersebut dijalankan, maka cenderung tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah pengguna WhatsApp. Oke, terkait dengan informasi kapan WhatsApp itu akan memberlakukan kebijakannya yang baru, mari kita tengok sumber langsung dari WhatsApp. Facts WhatsApp, frequently asked question dari WhatsApp, kita bisa lihat bahwa effective date pemberlakuan kebijakan yang baru tersebut adalah di tanggal 15 Mei tahun ini. Dan kita sebagai pengguna tentu saja bebas sebenarnya. Kita bebas mau tetap menggunakan atau tidak. Tapi tentu saja ketika kita sudah memasuki tanggal tersebut, maka pilihannya hanya ada dua, yaitu Anda menerima perubahan kebijakan baru tersebut atau Anda menolak. Kalau Anda menolak, berarti Anda sudah tidak bisa lagi menggunakan fasilitas WhatsApp. Anda tidak bisa lagi berkirim pesan ke kolega, ke saudara, ke teman kantor, dan lain sebagainya. Tapi di sini WhatsApp masih memberikan kesempatan Anda memperoleh notifikasi, tapi Anda tidak bisa membaca pesan tersebut kalau Anda tidak menerima perubahan kebijakan tersebut. Dan ini kita masih diberi kesempatan seandainya tanggal 15 Mei tersebut kita belum memutuskan. Ketika kita belum memutuskan mau menerima atau tidak, dalam hal ini adalah ragu-ragu, maka status kita akan dinonaktifkan oleh WhatsApp. Berarti kita sebagai pengguna yang tidak aktif atau inactive user. Oke, seberapa lama kita bisa menjadi inactive user? Itu menurut informasi dari factswhatsapp.com ini, kita diberi waktu sampai 120 hari lamanya. Dan dalam kurun waktu tersebut, kalau kita mengaktifkan, menerima perubahan kebijakan tersebut, maka data-data sebelumnya masih bisa kita pakai. WhatsApp sendiri mengklaim bahwa aplikasi ini sudah dipakai atau sudah didownload oleh lebih dari 2 miliar pengguna di dunia. Suatu angka yang fantastis, bukan? Apalagi bila digabung dengan Facebook. Dalam hal ini adalah Facebook Messenger. Mari kita lihat datanya. Kita akan coba lihat data mengenai penggunaan Global Mobile Messenger yang ada di dunia. Kita coba lihat di sini. Oke, dari statista.com bisa kita lihat di sini bahwa WhatsApp mempunyai pengguna sekitar 2 miliar orang, 2 miliar pengguna. Kemudian Facebook Messenger itu 1,3 miliar, kemudian Weixin, WeChat itu sekitar 1,2 miliar, kemudian QQ, Telegram, dan Snapchat. Dari posisi 2 teratas ini sudah berada di tangan Facebook, karena WhatsApp sendiri sudah di tangan Facebook. Jadi Facebook yakin bahwa akan sangat sulit bagi pengguna untuk dengan mudah menguninstall atau dengan mudah pindah ke lain hati. Di dalam kondisi seperti ini sebenarnya WhatsApp dan juga Facebook mengetahui bagaimana sebenarnya suara hati dari pengguna itu sendiri. Karena mereka tentu saja mempunyai big data dari kita semua, dari pengguna sosial media di dunia. Sahabat Sosmed IT, itulah sebenarnya tarik-menarik antara pengguna dan korporasi. Pengguna adalah kita semua, korporasinya adalah Facebook, WhatsApp. Demikian sahabat Sosmed IT, diskusi kita mengenai perilaku dan keputusan WhatsApp untuk memberlakukan kebijakan security and privacy policy yang baru. Dan jangan lupa nantikan selalu video-video kami tentang perilaku bersosial media, kemudian aplikasi-aplikasi sosial media, dan IT secara umum, juga terkait dengan trending di dalam sosial media. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.